Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda semua. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Oke? Ananda, hari ini Bunda akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan bareng si Utuh. Nah, berarti materi kali ini ada kaitannya dengan sikap manusia yang tidak peduli dalam melestarikan sumber daya alam. Sebelum Bunda lanjut ke materi, kita baca tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, Ananda tahu apa itu pencemaran lingkungan. Yang kedua, tahu dampak dari pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, Ananda tahu cara mencegah pencemaran lingkungan. Nah, Ananda, menjaga diri serta lingkungan merupakan karakter yang diterapkan oleh Ananda kelas 4 dari SD YWKA. Sekarang Bunda tanya, apa itu pencemaran atau pencemaran lingkungan? Masih ingat ya anak-anak semua? Pencemaran lingkungan yaitu masuknya benda asing berbahaya ke dalam lingkungan sehingga membuat lingkungan menjadi rusak dan berkurang fungsinya. Ananda tentunya masih ingat ya jenis-jenis pencemaran ada apa saja. Yang pertama pencemaran air, kedua pencemaran tanah, ketiga pencemaran udara, dan yang terakhir pencemaran suara. Tentunya dari pengelompokan tersebut ada faktor penyebab, akibat, dan cara mencegah supaya pencemaran tidak terjadi. Wah, ada Ananda si Utuh sedang berjalan di tepi sungai. Ananda, tapi sungai tersebut banyak sekali sampah. Kira-kira suasana di sungai tersebut merupakan suasana yang bersih atau bukan? Kita bahas bersama ya. Ananda, gambar tadi merupakan contoh dari pencemaran air. Terjadi karena banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik, membuang limbah atau sampah rumah tangga ke aliran air. Sehingga air sudah tidak bermanfaat atau berfungsi bagi kehidupan manusia. Dampak atau akibat dari pencemaran air tersebut, yang pertama itu kurangnya persediaan air bersih, yang kedua terjadinya bencana seperti banjir, yang ketiga hewan atau tumbuhan yang hidup di air tersebut akan mati. Nah, Ananda, jadi bagaimana nih cara mengatasinya? Nah, yang pertama itu tentunya tidak membuang sampah, limbah pabrik, limbah atau sampah rumah tangga ke aliran air, ataupun membuang bahan kimia ke aliran air sehingga kualitas air bersih tetap terjaga. Ananda, perhatikan lagi ya gambar atau tayangan berikut ini. Kira-kira jika di lingkungan rumah Ananda seperti ini, bagaimana? Apakah terasa nyaman, terasa asri, terasa indah? Tentunya tidak ya, malah akan mengganggu kita karena aromanya yang sangat tidak enak untuk kita cium ya dari tumpukan-tumpukan sampah tersebut. Gambar tadi merupakan contoh dari pencemaran tanah. Terjadi akibat menumpuk sampah secara terus-menerus. Yang kedua, membuang bahan kimia berbahaya ke tanah. Yang ketiga, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, contohnya pestisida. Nah, Ananda, ada juga akibat yang ditimbulkan. Akibatnya yaitu yang pertama, membuat kesuburan tanah berkurang sehingga tidak dapat ditanami atau ditumbuhi oleh tumbuhan. Yang kedua, berkurangnya lahan yang bagus untuk dijadikan pertanian. Nah, Ananda, selain itu ada juga cara mencegah pencemaran tanah tersebut. Yang pertama yaitu berarti tidak menumpuk sampah, membuang bahan kimia, ataupun mengurangi penggunaan pupuk atau bahan-bahan kimia yang berbahaya. Wah, ada Ananda si Utuh lagi nih. Ia sedang berjalan di pinggir trotoar, Ananda. Wah, ternyata udara di pinggir jalan itu sangat tidak nyaman ya. Banyak sekali polusi, polusi dari asap kendaraan ataupun dari pabrik-pabrik sehingga membuat kita menjadi terasa terganggu. Berarti
Gambar tadi merupakan contoh dari pencemaran udara. Terjadi akibat dari asap yang berasal dari asap kendaraan bermotor, yang kedua asap dari pabrik atau asap dari rumah tangga, yang ketiga Ananda terjadi akibat kebakaran hutan, baik yang disengaja ataupun yang terjadi secara alam. Contohnya ada bencana seperti gunung meletus. Akibat yang ditimbulkan dari pencemaran udara. Yang pertama, menyebabkan gangguan pernafasan atau penyakit pernafasan. Yang kedua itu adanya hujan asam. Yang ketiga, bumi kita akan semakin panas. Nah, Ananda, ada juga cara mencegah atau menanggulangi. Yang pertama itu banyak menanam pohon-pohon supaya oksigen di udara semakin banyak. Yang kedua, Ananda tidak menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi secara berlebihan. Tentunya harus menggunakan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar atau gunakan sistem tebang pilih. Ada Ananda Sekutu lagi, Anandaku semua. Ananda Sekutu sedang berada di pinggir jalan. Ia mendengar suara-suara gaduh dari klakson kendaraan motor. Nah, ketika terjadinya kemacetan, tentunya hal tersebut sangat mengganggu kita ya Ananda jika kendaraan-kendaraan terus membunyikan klaksonnya. Contoh tadi merupakan pencemaran suara terjadi karena bunyi dari transportasi seperti mobil, motor, klakson kereta api, ataupun pesawat ketika berada di udara. Nah, selain itu ada bunyi petasan ataupun bunyi musik yang sangat keras. Akibatnya apa, Bun? Nah, akibatnya itu gangguan pendengaran serta tingkat konsentrasi yang berkurang. Ananda, selain itu juga ada cara untuk mengurangi atau mencegah. Yang pertama itu kita masih bisa menegur orang yang menyalakan petasan atau menyalakan musik terlalu keras. Tapi untuk orang-orang yang mengklakson dari kendaraan atau transportasi itu tidak bisa dicegah. Sekian pembahasan materi yang Bunda sampaikan bersama si Utu. Semoga bermanfaat. Di akhir ada tugas yang harus Ananda kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ananda semua.